Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian lisan mata kuliah studi Al-Quran. Apakah Al-Quran kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Kita harus bisa membedakan antara kalamullah yang berupa kalamullah an-nafsi yang tidak bersuara dan tidak tersusun dari kalimat dan huruf-huruf dengan kitab Al-Quran yang bisa kita baca dan bisa kita tulis yang ada pada hari ini. Walaupun harus diyakini bahwa keduanya sama-sama merupakan kalamullah. Al-Quran itu bersifat kodim dzati yang tidak ada permulaan bagi adanya. Dengan perkataan lain bahwa Al-Quran itu mahdas, bukan baru, walaupun yang kita lihat mushafnya terdiri dari kertas dan tulisan bahasa Arab yang bersifat baru. Maka yang istiqom kodim itu ialah Al-Quran sebelum daripada turunnya dengan bahasa Arab. Dalam surat Al-Anbiya 21 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim dasin illastamta'u wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Mesti dipahami, Al-Quran itu kalamullah daripada sifat Allah. Mustahil kita katakan sifat Allah itu baru, yakni ada permulaan bagi adanya. Adapun mushaf itu gambaran kalamullah yang qadim. Kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Iya, semua nabi akan mendapatkan ilham. Keduanya, ilham dan wahyu adalah sama. Keduanya sama-sama media untuk penerima ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang didapat secara cepat dan rahasia dalam jiwa tanpa dipelajari terlebih dahulu. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya dijelaskan bahwa dan tidaklah patut bagi seorang manusia Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya. Apa yang dia kehendaki, sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. 3. Mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutannya? Karena susunan sistematika surat-surat Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun sesuai dengan tuntunan keadaan waktu itu. Turunnya berproses lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang-kadang turun satu surat dan seterusnya. Hikmah ini diisyaratkan oleh kepada Allah, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut, tapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi seperti dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang. Karena sistematika yang sekarang dicontohkan oleh Nabi dan disepakati oleh para sahabat Nabi, maka itu kita mesti mengikutinya. 4. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain? Mukjizat Nabi Muhammad memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu saja, sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yaitu berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib bagi laki-laki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Dalil-dalilnya adalah
Yang pertama dari Quran surat Al-Muzammil ayat keempat. Di sini menjelaskan bahwa dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil atau bertajwid. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memberi pengucapan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid. Yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab hadis 2847 Jami' At-Tirmidzi, menjelaskan bahwa ketika ditanya bagaimana bacaan sholat Rasulullah menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu per satu. Kemudian yang ketiga yaitu dalil ijma' ulama, telah sepakat para ulama dari zaman Rasulullah sampai sekarang bahwa baca Al-Quran dengan bertajwid adalah sesuatu yang fardu dan wajib. Pada intinya, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah suatu keharusan. Namun apabila kita memiliki keterbatasan ilmu tajwid, selalu berusaha membaca Al-Quran dengan tartil dalam proses belajar. 6. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama melarang, yaitu hukum wanita yang haid sama dengan hukum orang yang junub, jadi tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, hadis Baihaqi juga menjelaskan hal yang sama. Jadi jelas bahwa pihak yang membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid, namun jika wanita tersebut membatasi dirinya dengan membacanya apabila takut lupa hafalan yang dimilikinya, maka dia mengambil sikap lebih hati-hati. Tidak boleh la yamussuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ini menjelaskan bahwa larangan bagi para wanita yang sedang haid untuk memegang Al-Quran, terkecuali membaca bacaan-bacaan yang sudah umum seperti membaca basmalah, membaca hamdalah, dan yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang sifat umum. Kemudian yang berikutnya adalah tafsir Al-Quran dengan pendekatan tarbawi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 35. Ya, pendekatannya adalah di sini dijelaskan bahwa dan makanlah, dan kami berfirman, hai anak Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka, diamlah untuk kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian sukai, tapi janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pendekatan tarbawi atau pendekatan yang berkaitannya dengan pendidikan, bahwa di sini mengajarkan bahwa kita harus taat kepada firman Allah, yaitu yang mengatakan bahwa kami terima dari ahlu kitab, yang berarti tidak boleh melanggar suatu perintah, maka kita harus melaksanakannya, tidak boleh menentangnya. Tetapi memang larangan itu adalah sesuatu yang ada yang beda, sehingga menyebabkan seseorang itu ingin melanggar atau ingin melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika mendekati buah khuldi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.